Assalamualaikum Bu April. Waalaikumsalam Pak Rakir. Ya, Bu April, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik ke jenengan ya, berkaitan dengan coaching yang akan dilakukan. Ya, Bu April, untuk supervisi kali ini, menurut jenengan apa yang ingin jenengan saya bantu untuk mengembangkan kompetensinya? Mungkin nanti Pak, pada saat saya mengajukan pertanyaan kepada Koci, itu ada sedikit kebingungan karena takutnya saya larinya ke menasehati, kemudian memberikan arahan, takutnya seperti itu Bapak. Jadi mohon itu yang dibantu. Jadi pertanyaan ya Bu April ya. Jadi ketika Bu April keterampilan membuat pertanyaannya itu. Ya. Ya, berarti yang saya amati yang ini ya Bu April ya, saya fokuskan ke pertanyaan jenengan ya. Ya, takutnya bukan pertanyaan tetapi lebih ke apa ya Pak, saran gitu loh Pak, saran, terus kemudian malah memberikan solusi, memberikan contoh itu. Baik, ya. Jadi nanti akan saya amati sesuai dengan kompetensi yang jenengan ingin kembangkan, yaitu mengenai pertanyaan terhadap coaching. Begitu ya. Baik, monggo silakan dimulai Bu April coachingnya. Saya mengamati dari jauh. Oke, siap Bapak, siap. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Ibu. Masih sehat Bu Nurul, semangat ya? Alhamdulillah sehat, semangat. Terima kasih Bu Nurul. Enaknya hari ini kita, Bu Nurul ingin bahas apa sih? Topiknya tentang apa yang ingin Bu Nurul ungkapkan di sini dalam percakapan ini? Untuk sesi kali ini saya ingin sekali bahas tentang problematika terkait kedisiplinan siswa untuk mengenakan seragam, Ibu. Oke, problematika itu karena seragam itu Bu Nurul mengetahuinya pada situasi yang bagaimana ya? Begini Bu, karena kan lembaga di tempat saya mengajar itu adalah lembaga boarding school. Jadi keseharian Bu, selama 24 jam siswa kami ya tinggalnya di situ, beraktivitas di situ. Nah, hal ini akhirnya mendorong anak-anak itu merasanya ya dari pagi, dari siang sampai malam dan seterusnya ini rumah saya. Jadi mereka untuk mengenakan seragam itu terkadang masih acak begitu Bu ya. Dan juga ini sebenarnya perlu kami evaluasi juga karena mungkin ada sistem yang kurang pas begitu ya Bu, sehingga anak-anak terkadang menjadikan semacam nggak apa-apa paling nggak seragaman seperti itu Bu. Dengan melihat hal itu, Bu Nurul seperti apa tindakan Bu Nurul dengan hal itu? Kalau saya menyikapinya, masalah itu kan masalah kompleks Bu ya. Jadi tidak bisa kita hanya sepihak, hanya saya yang bergerak, tetapi di dalam lembaga itu kan ada stakeholder yang lainnya. Termasuk ada jajaran dari pimpinan sampai ke level yang paling bawah begitu. Ketika setiap level-levelnya itu tidak bekerja tidak sesuai dengan tupoksinya, kemudian ada yang timpang dalam menjalankan tugas kewajibannya, maka itu akan berdampak kepada siswa. Dan salah satunya itu tadi, siswa jadi mungkin bisa dikatakan meremehkan ya terkait seragam itu. Terima kasih, jawabannya bagus sekali Ibu. Kira-kira ide apa lagi Ibu yang bisa dijalankan lagi untuk
programnya Ibu tadi tentang baju yang dikeluarkan atau paling tidak namanya kedisiplinan lah. Kira-kira seperti apa Bu Nurul? Monggo Bu Nurul. Iya, ini masalah ini itu Bu ya, kalau saya lihat pelik ya. Mungkin kalau di tempat lain anak sudah pakai seragam tapi mungkin tidak rapi, tidak dimasukkan, tidak lengkap atributnya seperti itu. Tapi kalau di tempat kami tuh anak nggak pakai seragam dengan berbagai macam alasan. Nah, dan alasan itu ada yang memang karena faktor dari sistem manajemen yang perlu diperbaiki, dan juga ada faktor dari internal peserta didik itu sendiri. Kalau dari peserta didik itu sendiri kan memang dia mungkin males, terus kurang peduli terhadap baju-baju seragamnya, kemudian ada sikap meremehkan dan lain sebagainya. Kalau faktor internal ini, manajemen di lembaga kami memang kalau saya perhatikan sebaiknya ada yang dirubah, seperti misalkan pada bagian departemen laundry. Nah, bagaimana regulasinya itu diperbaiki agar jangan sampai ada seragam yang tidak terselesaikan. Sudah waktunya mau dipakai tapi belum selesai. Kemudian juga dalam regulasinya jangan sampai ada peserta didik yang mengambil seragam teman lainnya. Nah, dan keruwetan-keruwetan lainnya Bu di bagian itu. Nah, itu saya rasa perlu sekali untuk diperbaiki manajemennya. Berarti program Ibu ini sudah terlaksana Bu, sudah dikembangkan, kemudian akan diperbaiki Bu. Apa seperti itu? Monggo Ibu Nurul. Kalau ini belum, kalau saya katakan belum bisa dikatakan program yang sudah berjalan ya, tapi saya lebih pada ke arah seperti apakah untuk mengatasi permasalahan yang dari segi manajemen, dari segi peserta didiknya, dari segi stakeholdernya, itu sepertinya kok tidak bisa saling berkesinambungan gitu. Jadi tujuan untuk mendisiplinkan dalam hal pemakaian seragam itu belum bisa berjalan. Nah, untuk programnya seperti apakah? Dimulai dari manakah? Ketika sudah disampaikan kepada pimpinan, solusinya bagaimana, dan seterusnya, itu menimbulkan masalah yang baru, termasuk ada ketidakacuan dari beberapa stakeholder di tempat kami, kemudian ada beberapa kendala di bagian departemen seperti itu Ibu. Jadi ketika saya hendak menjalankan sendiri, itu tentu tidak akan bisa. Itu harus tim ya, tim semua bagian yang ada di situ yang terkait itu harus bergerak semua. Begitu ya. Terima kasih Bu Nurul jawabannya. Kesimpulannya Ibu, intinya dari yang Ibu sampaikan tadi, seperti apa kesimpulan secara garis besarnya? Saya harus mulai dari diri saya, bergerak dalam artian, satu, saya berikan teladan, kedua, saya harus komunikasikan dengan pimpinan, harus kalau bisa dikatakan mengkampanyekan ya kepada teman-teman rekan-rekan guru juga, dan juga barangkali bisa men-sharingkan dengan beberapa departemen yang terkait bagaimana solusi baiknya, misalkan dengan wakil kesiswaan, kemudian dengan bagian laundry dan lain sebagainya, yang tentunya setidaknya bisa bergerak bersama Ibu di antara stakeholder yang ada di lembaga kami. Begitu Ibu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Nurul, sangat menarik sekali. Saya menjadi semangat sekali nanti kita bertemu lagi, bisa bercoaching berdua lagi. Sekali lagi terima kasih atas
waktunya, kemudian atas bincang-bincang yang cukup menyenangkan ini. Semoga Bu Nurul selalu sehat, keluarganya bahagia, karirnya sukses, dan semuanya lah. Mungkin saya tadi mohon maaf mungkin dalam perkataan saya ada yang kurang berkenan Bu Nurul. Saya manusia biasa yang kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai Bu April ya? Bu April? Sudah Bapak, Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah selesai. Bagaimana rasanya Bu April tadi setelah melaksanakan coaching? Senang sekali Bapak, perasaan saya bertambah ilmu dengan beliaunya, bertukar pikiran. Ya Bapak. Ya, kalau menurut Ibu April sendiri dalam melaksanakan coaching tadi, kira-kira bagaimana performanya Ibu April seperti apa tadi? Apa sudah cukup bagus, kurang bagus, atau bagaimana? Untuk performa saya Bapak, saya merasa sudah enjoy, sudah pede, sudah berani, sudah nyaman. Cuman pertanyaan Bapak sekali lagi takut pertanyaan saya itu sedikit menyinggung ataupun takut lebih menggurui seperti itu Bapak. Jadi Ibu April merasa di kompetensi membuat pertanyaan tadi masih belum pas gitu ya, menurut Ibu April sendiri ya. Baik, saya boleh izin menyampaikan apa yang saya amati, Ibu April? Monggo Bapak, monggo. Jadi tadi saya mengamati mulai dari pertama Ibu April seperti menggali topik, menanyakan topik itu sudah bagus, sudah bahasanya menggunakan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, tidak terlalu formal gitu ya. Itu memang salah satu bagian dari coaching, sudah bagus. Kemudian penyampaian pertanyaan juga sudah lengkap, sudah menggiring, sudah konstruktif, sudah menggiring dari coachingnya untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya. Jadi itu sudah memenuhi standar. Meskipun ini mungkin yang belum memenuhi standar atau ada, ini saran dari saya, untuk intonasinya mungkin bisa apa istilahnya ya. Jadi kalau dalam soal itu kan ada pertanyaan yang kata tanyanya di depan, ada yang kata tanyanya di belakang Ibu ya. Jadi misalkan apa menurut pendapat Anda ya, atau diganti menurut pendapat Anda apa yang seperti itu Ibu ya. Jadi penggunaan kata-kata seperti itu ketika kata apanya itu seharusnya kan lebih ditekankan Ibu supaya kelihatan bertanya gitu. Ya, memang yang saya rasakan ketika mendengar Ibu April bertanya itu ada sedikit nada untuk merintah Ibu April gitu. Jadi seperti orang kok makso ya seperti itu Ibu April. Disuruh jawab. Ya itu yang saya takutkan Pak. Jadi kalau dari keterampilan tanya atau susunan kata-katanya itu sebenarnya sudah bagus, pertanyaannya sudah bagus, hanya intonasinya yang perlu di. Iya, siap. Iya, Bapak. Ya, saya kira itu masukan yang bisa saya amati, Bu April. Terima kasih. Bapak Bu April mengenai pendapat saya, apakah mungkin ada keberatan atau bagaimana? Enggak, Bapak, memang betul yang dikatakan Bapak. Itulah dari awal saya bilang kekurangan saya. Saya takut untuk kalimat pertanyaannya. Baik. Terima kasih Pak Ragil. Terima kasih masukan yang dari diskusi ini nanti apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau melatih intonasinya itu Bu April? Iya, saya akan berusaha berlatih kembali untuk menata biar nadanya tidak memerintah tetapi bertanya Bapak. Saya akan belajar lebih giat lagi. Oke. Terima kasih Pak Ragil. Saya kira itu saja Bu April untuk supervisi akademik hari ini. Terima kasih. Siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.